Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini saya Dr. Boy, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan Ibu siapa? Ibu TS. Ibu TS. Ibu suaminya namanya siapa, Bu? Tuan J. Wajib. Baik, Ibu usianya berapa, Bu? Saya 27 tahun, Dok. 27 tahun. Tinggalnya di mana, Bu? Di Semarang. Semarang. Baik, Ibu ada yang bisa saya bantu? Insya Allah saya bisa membantu, Bu. Ini, Dok, saya mau periksa kaki saya itu bengkak. Itu sejak kapan ya, Bu? Sudah 1 mingguan. Sudah 1 minggu. Bisa diceritakan, Bu, awal mulanya bengkak bagaimana, Bu? Ya, tiba-tiba saja bengkak di kaki kedua-duanya. Itu bengkaknya tuh rasanya nyeri atau bagaimana, Bu? Kalau nyeri itu enggak, Dok. Biasanya kalau misalnya saya tekan itu dia balik lagi. Apakah sampai mengganggu aktivitas Ibu? Iya, Dok, kalau dipakai kerja gitu ya. Itu enakan kalau dipakai ngapain, Bu? Dipakai istirahat. Dipakai istirahat. Kemudian enggak enaknya itu? Ya kalau dipakai kerja yang berat-berat gitu, Dok. Baik, ada keluhan lain, Bu? Seperti mual, muntah atau apa? Iya, mual tapi nggak muntah, terus pusing. Itu kerasa kenceng-kenceng atau gitu nggak, Bu? Gejala kayak Ibu telat haid nggak? Iya, saya telat haid. Kemudian Ibu sudah pernah melakukan tes pack? Sudah, Dok. Sudah. Hasilnya? Ya, saya positif, Dok. Saya sudah pernah periksa juga. Untuk pertama kali haid itu usia berapa ya, Bu? 13 tahun. 13 tahun. Untuk frekuensinya setiap haid itu? Biasanya saya 7 hari, Dok. 7 harian. Untuk siklusnya normal ya, Bu? Iya, normal. Kemudian Bulan sekali. hari pertama haid terakhirnya itu kapan, Bu? Saya hari pertamanya tanggal 13 Desember 2019, Dok. Baik. Ibu sudah menikah ya, Bu? Iya, sudah. Pernikahan yang keberapa, Bu? 1 kali, Dok. Sudah berapa lama dengan? Sudah 1 tahun. Sudah punya anak sebelumnya? Belum, Dok. Kemudian untuk usia kehamilan Ibu nanti saya akan interpretasikan, yaitu hari ini dikurangi dengan hati-hatinya Ibu tadi. Kemudian Ibu sudah imunisasi tetanus? Sudah, Dok. Sudah. Kemudian HPN-nya juga nanti akan saya interpretasikan. Sudah pernah kontrol sebelumnya sebelum di sini? Sudah, Dok, di bidan. Ada pesan khusus dari bidan? Iya, katanya disuruh rutin kontrol gitu. Kemudian Ibu selama ini minum obat-obatan tertentu? Enggak, Dok. Tidak ya. Ada keluhan saat hamil ini, Bu? Enggak ada sih, Dok, ya cuma bengkak itu tadi. Ibu kemudian sudah ini hamil yang keberapa ya, Bu? Pertama, Dok. Pertama kali. Berarti Ibu belum pernah persalinan ataupun keguguran ya? Belum, Dok. Nah, kemudian selama hamil ini ada riwayat gangguan kehamilan, Bu? Cuman bengkak tadi ya? Iya, bengkak. Kemudian Ibu sudah pernah KB sebelumnya? Belum, Dok. Belum pernah ya. Kemudian Ibu punya penyakit seperti gula darah atau darah tinggi gitu nggak, Bu? Enggak ada, Dok. Nggak ada, Bu. Meminum obat-obatan tertentu, Ibu? Enggak. Tidak. Mohon maaf, Ibu apakah seorang perokok? Bukan, Dok. Minum minuman beralkohol? Tidak. Punya riwayat bergonta-ganti pasangan? Tidak. Tidak. Kemudian apakah Ibu mempunyai penyakit kelamin kandungan? Tidak, Dok. Tidak. Punya hewan peliharaan, Bu, di rumah? Tidak. Tidak juga. Kemudian apakah di keluarga Ibu ada yang mengidap penyakit HIV atau jenisnya? Tidak. Tidak juga, Ibu. Kemudian untuk riwayat sosial, apakah lingkungan rumah Ibu bersih, terjamin kebersihannya? Ya, sedang sih, Dok. Dan Ibu kesini pakai biaya sendiri atau memakai BPJS, Bu? Saya pakai biaya sendiri. Sendiri. Kemudian Ibu sebelumnya punya riwayat operasi sesar atau apa gitu? Riwayat operasi? Belum pernah, Dok. Baik, Ibu, alhamdulillah di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Saya akan melakukan menilai keadaan umum pasien di sini. Keadaan umum pasien tidak tampak pucat, kemudian juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian sklera tidak ikterik, konjungtiva tidak anemis, dan juga terdapat kosma gravidarum. Untuk keadaan umumnya berarti kompos mentis. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini pada pasien berdiri dihitung tinggi badan dan berat badannya, kemudian pada duduk dinilai tidak terdapat skoliosis, kifosis dan juga lordosis. Kemudian mengukur lila dari akromion sampai olecranon di sini dalam batas normal. Kemudian pada saat pasien berbaring dilihat
dihitung TTV-nya. Yang pertama tekanan darahnya ditemukan hasil 160/100 mmHg, kemudian nadinya 92 kali per menit, RR-nya 16 kali per menit, kemudian suhunya 37,2 kali per derajat Celcius. Kemudian di sini pada wajah tampak kuasmagrafi darung, kemudian pada wajah dilihat konjungtivanya dengan menghadap ke atas dan ke bawah, terdapat konjungtiva anemis. Kemudian sklera ekterik tidak ada, mulut cyanosis tidak ada, tidak terdapat lidah kotor, tidak terdapat gingivitis sampai epulsi, kemudian tidak terdapat hiperpigmentasi, tidak terdapat hiper ataupun hipotiroid, kemudian pada payudara tidak terdapat pembuluh darah prominent, kemudian tidak terdapat hiperpigmentasi pada areola mamae, kemudian abdomen dalam batas normal. Nah, pada ekstremitas di sini terdapat edema atau bengkak. Selanjutnya di sini status obstetri. Di sini yang pertama pemeriksaan Leopard 1. Yang pertama mengukur tinggi fundus uteri dari simfisis pubis sampai fundus uteri. Di sini ditemukan hasil TFU-nya 35 cm. Kemudian pemeriksaan Leopard 1 dilanjutkan dengan mempalpasi pada bagian atas bertujuan untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada fundus uteri. Di sini teraba bulat lunak yang berarti bokong. Kemudian pada Leopard 2 memeriksa pada bagian kanan dan kiri. Jika kita memeriksa bagian kanan, yang kiri fiksasi, kemudian yang kanan pada bagian kanan ibu diraba. Begitu juga sebaliknya. Di sini ditemukan hasil terdapat tahanan keras memanjang pada sebelah kanan yang berarti punggung dan teraba kecil-kecil pada bagian kiri. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa DJJ atau denyut jantung janin menggunakan Doppler karena usia lebih dari 12 minggu. Jika 10-12 menggunakan Laennec diperiksa, kemudian dilihat hasilnya. Di sini hasil DJJ bayi 12, 12, 11. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memeriksa Leopard 3 dengan cara menggunakan 2 jari pada bagian bawah seperti ini. Di sini teraba bulat keras yang berarti dia kepala. Kemudian digerakkan dia mobile. Kemudian karena pada bagian bawah kepala maka dilanjutkan dengan Leopard 4. Di sini diperiksa seperti ini, ditemukan hasil konvergen atau kepala bayi belum masuk PAP. Baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Di sini Ibu PS berusia 27 tahun dengan G1 P0A0. Di sini keadaan umum Ibu baik. Kemudian di sini setelah saya menghitung HPL-nya Ibu, HPL-nya tanggal 20 bulan 9 tahun 2020. Kemudian untuk usia kehamilan Ibu 29 minggu. Kemudian tadi pada pemeriksaan ditemukan tekanan darahnya 160/100, nadinya 92, RR-nya 16 kali per menit. Nah, di sini untuk DJJ bayi tadi, denyut jantung bayi ditemukan 140 kali per menit yang berarti masih normal. Di sini berdasarkan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, Ibu diduga didiagnosis preeklamsi. Ini masih diagnosis sementara. Nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan dengan diagnosis bandingnya seperti eklamsi dan penyakit kandungan lainnya. Mungkin edukasi dari saya, Ibu bisa melakukan diet rendah garam dan juga tetap menjaga kesehatan Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.